Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada subuh pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan kembali sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam melanjutkan perjuangannya. Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan dua buku secara teratur cukup baik, buku Obor Harapan yang pertama yang kemarin baru kita selesaikan, buku Kanal Berkah. Pagi hari ini kita akan membedah buku baru, buku saya yang ketiga, yaitu Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Buku ini lebih tebal dari buku kemarin, sekitar 300-an halaman, tepatnya di 280-an. Jadi mudah-mudahan ini bisa selesai. Ini pernah disinggung sedikit di beberapa tahun yang lalu, saya lihat dari belum tuntas. Karena itu izinkan saya memaparkan buku yang baru ini dalam rangka apa? Menggapai perubahan dalam buku kita. Tentu kita ingin semakin hari semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan akhir hidup kita akhir yang baik, husnul khotimah dalam pelukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mengawali. Ini buku saya yang ketiga dari 7 buku yang sudah saya tulis. Pertama, kita boleh bertanya kepada diri kita, kalau hari ini saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu untuk merevolusi pola hidup, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Kalau nggak perlu, apa dibicarakan? Kita tanya dulu, sejauh mana pentingnya kita merevolusi pola hidup kita? Jawabannya, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau kita ingin merubah takdir kita dalam tanda petik, yang pertama dirubah pola hidup kita. Nah, sebelum kita berbicara, mungkin sudah mulai menggelitik dalam pikiran kita, bukankah takdir nggak bisa dirubah seperti itu? Dan takdir itu apa lagi? Nah, mari kita lihat. Kalau kita di pesantren, kita sering membicarakan bahwa takdir itu umumnya dua yang bisa dibicarakan, yang disebut takdir mubrom dan takdir mu'awwal. Di konsep motivasi ini saya coba tambahkan di antara dua itu. Yang pertama, takdir itu disebut takdir yang tidak bisa dirubah, takdir mubrom. Apa contoh takdir nggak bisa dirubah? Sedikit kan? Contoh misalkan kita semua terlahir dari ibu kita, nggak bisa pilih tuh. Kalau kita boleh pilih, mending langsung lahir menjadi anak presiden.
bisa langsung jalan-jalan, bisa bebas kan, langsung menjadi wakil presiden lagi, umpama gitu kan. Dan kita nggak bisa, ya sudah terima aja, syukuri itu sedikit. Matahari terbit dari timur, ya nggak bisa dipilih, suruh gimana? Udah ada begitu, sedikit coba itu berapa yang nggak bisa dirubah. Nah kabar baiknya, di samping ada takdir yang nggak bisa dirubah dalam bahasa agama atau di pesantren dikatakan takdir kubro, ada takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Seperti yang dalam buku nanti setelah obrolan kita akan meneruskan di tipologi manusia. Takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contoh apa paling gampang? Sakit Pak, ketika datangnya sakit nggak bisa dihindari. Saya dalam lagi bulan kelima nih, kondisi tanggal alhamdulillah semakin bagus. Tiba-tiba saja 18 April yang lalu habis lebaran, pertama mata buram, melihat nggak jelas. Kemudian begitu ke rumah sakit, langsung proses ini itu suruh operasi hanya dalam tempo dekat. Belum itu ternyata begitu cek kolesterol tinggi, asam urat tinggi, apalagi tensi tinggi. Belum lengkap ternyata Pak, saya sakit gigi Pak. Itu nggak panas mulu, sakit itu. Besok gua ada semuanya sakit Pak. Jadi saya waktu itu menyebutnya ada 7 tamu tidak diundang. Tapi setelah saya pelajari, enggak, tamu itu diundang dengan pola hidup saya. Nah itu ya, nanti tak jadi bukunya akan jadi berubah, bukan tidak diundang tidak terasa. Dan alhamdulillah ketika itu datang kan nggak bisa dihindari. Tapi kabar baiknya ada rumus. Ada takdir yang tidak bisa dihindari, bisa dikelola. Gimana cara kelolanya? Terima dulu sakit kalian itu kata Tuhan Allah. Ridho, dan insya Allah kalau kita terima dengan sakit itu, kemudian ridho, maka sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau sakit diterima dengan ridho, maka doa kita makbul. Sakit makbulnya doanya orang sakit sampai Rasul kalau menyuruh kepada kita bezuk orang sakit untuk minta doa dia. Bukankah itu suatu rahmah yang luar biasa? Sebagian orang ingin doanya makbul harus keluarkan 30-40 juta umroh, berdoa dengan multazam, berdoa di raudhah, berdoa di tempat-tempat mustajab, di sofa marah misalnya. Kita nggak kemana-mana tuh, terima sakit aja. Tapi rumusnya terima, ridho, pasrahkan kesembuhan kita kepada Allah. Dengan itu ada tindakan tentunya ikhtiar. Itu, ya. Banyak juga orang yang ketika gagal datang Pak, nggak ada yang bisa ngelak Pak. Gagal ya gagal saja sudah. Tapi kabar baiknya untuk orang-orang yang mengerti, nanti ada rumusnya, gagal bisa dirubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka panjang. Itu namanya Pak, ada takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Gitu ya, menarik kan? Dan yang ketiga, yang kaitannya dengan tema kita adalah takdir yang dalam tanda petik, tidak ada yang mutlak dalam ini, diserahkan kepada manusia. Dalam bahasa berbeda, hidup adalah pilihan. Dalam bahasa pesantrennya takdir Allah. Kita boleh berubah. Kalau tanya sakit tadi Pak, takdir, sehat takdir, ya kita merubah pola agar menjadi sehat. Kayak takdir nggak, takdir miskin, takdir juga. Ya kita berikhtiar bagaimana kita nggak miskin, kan seperti itu. Nah ini yang disebut hidup adalah pilihan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, wahadaina munajdain, dan kami telah menunjukkan kepada 2 jalan. Karena itu pilihan kan. Kalau cuma 1 jalan ada pilihan. Kenapa disebut itu pilihan? Ada 2 jalan. Jalan ke kanan, jalan ke kiri. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan menuju sukses, jalan menuju gagal. Yang gagal kan tidak ada orang tiba-tiba gagal Pak. Tidak ada juga orang tiba-tiba sukses Pak. Mereka yang sukses telah menciptakan kesuksesan dirinya lewat sikap dan perilakunya. Jadi kalau ada orang sukses nggak tiba-tiba dia telah menciptakan kesuksesan dirinya lewat sikap dan perilakunya. Yang gagal juga begitu Pak. Mereka yang gagal tidak tiba-tiba gagal. Dia telah menciptakan kegagalan dirinya lewat sikap dan perilakunya. Kalau perilakunya habis makan tidur, gitu kan? Jarang olahraga, terus makan bebas, nunggu aja Pak, diabetes Pak. Betul kan? Kalau gitu diabetes tiba-tiba Pak diprogram sama kita. Diprogram apa? Sikap dan perilaku. Harusnya habis makan olahraga kayak, ya kalau malam udah jangan makan lagi. Oh udah, habis makan nasi goreng, minumnya teh manis. Habis
habis tidur, bangun makan lagi, udahlah nunggu aja Pak, nanti itu yang disebut saya tahu diundang sebenarnya, diabetes diundang itu Pak. Dulu saya berpikir tidak mengundang, pola. Oke, 2 jalan Pak. Kul nafsin bima kasabat rohina, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Karena 2 pilihan, kita harus ada bebas pilih, tapi satu nggak bebas Pak, akibat dari pilihan kita. Hidup kan bebas Pak, mau makan dia mau apa. Ada seorang yang sudah gemuk sekali, Pak, jangan banyak-banyak makan sate Pak, bisa kolesterol. Oh enggak, saya harus makan sate, saya paling nggak bisa ninggalin sate. Terusin aja Pak, gitu kan. Udah makan lagi, malah buka usaha sate karena hobinya gitu kan. Tuh Pak, masa makan terus, nanti makanan kalau sudah sampai perut mencari jalannya sendiri, kata dia begitu. Benar, akhir hayatnya ya dengan izin Allah yang nggak jauh lah dari karena kolesterol, karena ini, karena apa pilihan kita. Itu ini 2 jalan, kita bebas milih jalannya, yang nggak bebas apa? Akibatnya. Bebas memilih sholat enggak? Ya bebas aja kan, tadi dipaksa sholat sama Allah. Nggak dipaksa beriman, kafir silakan. Yang nggak bebas akibatnya. Jangan kita melakukan amalan orang-orang kafir tapi ini masuk surga. Kita menjadi masyarakat rebahan, tiduran, baca WA, lihat YouTube gitu. Tapi ini kaya raya gitu. Mana itu? Di saat orang lain kerja keras kita lagi rebahan, lihatin status dan sebagainya. Gak ada minian gitu. Di saat orang lain banyak berpikir, hafal Quran, kita lihat mungkin berita 10 tahun zaman akan datang beda nasibnya. Karena bebas menentukan pilihan karena 2 jalan tadi, tapi yang nggak bebas apa? Akibatnya. Oke, teruskan. Nah ini soal. Nah yang menarik adalah ini perasa singgung dulu sedikit ya. Nasib kita hari ini semuanya, apapun kondisinya, adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Masa lalu itu tidak tahunan. Tadi aja misalkan kalau Rahmat hari ini pakai ini pakai celana Kak, biasanya pakai baju gamis. Karena kebetulan seharinya ada 4 jadwal, dari sini saya minta porting waktu nanti kurang jam 6 kurang 1/4 pas suruh baru datang. Saya langsung berhenti karena saya ada acara parenting di Cipayu, dari parenting ada acara di Kecamatan Medan Satria, dari Medan Satria masih ada satu lagi acara di Banyumas Raya. Jadi kalau saya pakai gamis ada beberapa event yang tidak tepat lah, makanya udah pilihan saya sekarang. Kalau sekarang Rahmat menulis buku 7 buku, kenapa ada 7 buku? Saya milih sebelumnya menulis. Kalau saya menulis ada nggak buku 7? Nggak ada. Orang selain dipimpin Allah pesantren misalkan, gratis misalkan, dari SMP sampai kuliah. Kalau saya nggak mendirikan pesantren kan nggak ada. Pilihan saya sebelumnya. Saya bermimpi sampai bikin proposal, dibawa ke nitip kepada orang mau umroh, sampai kaget dia dititipin, Pak, Bapak mau umroh ya? Bapak boleh nggak titip Bapak proposal? Buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar Pak Rahmat, gimana ketemunya? Kan Bapak mau ketemuannya. Matur aja depan multazam. Allah ini ada titipan proposal dan Rahmat seperti dalam gambar ini, amin gitu doang. Berangkat tidak ya. Itu udah ada gambar tuh. Belum terbayang pesantrennya di mana, berapa luasnya, pokoknya gambar aja. Oh punya Allah dibawa, karena dia adanya ahli desain, digambar pakai komputer, bagus jadi gambarnya. Masih ada gulungan itu, dibawa. Sudah kurang lebih 9 hari pulang, saya dikasih tahu, disuruh ke rumah sambil ketawa-ketawa. Pak Rahmat ada aja, saya suruh bawa proposal gitu kan. Terus saya tanya, gimana Bapak kesana? Gini-gini aja. Ya Allah, ini ada proposal dari Rahmat gitu kan. Kabulkan ya Allah. Kita multazam, makbul di situ. Nah, alhamdulillah dari gambar itu sekarang sudah ada kan pesantrennya. Ini contoh. Berarti ada itu Pak. Nasib saya sekarang di titik pesantren karena apa? Hasil pilihan yang lalu. Kalau saya nggak pilih walaupun punya uang misalkan, ya nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau hari ini Bapak kok ada di sini, nasibnya sekarang pilihan Bapak kan boleh Bapak ada di syukur. Kenapa Bapak di sini? Pilihan. Oke? Nah, kabar baiknya kalau nasib kita sekarang ini hasil pilihan yang lalu, nasib kita, bagaimana masa depan kita tergantung dari pilihan-pilihan yang tersedia yang kita putuskan saat ini. Jadi kalau nasib kita hari ini hasil pilihan-pilihan yang lalu, yang hari ini
secara teorinya lah ya. Hari ini hidup sehat, bugar, insya Allah pilihannya lo dia rajin olahraga, pola makan diatur. Yang hari ini mulai apa? Ada saraf kejepit lah, ada pemakuran, ada diabetes, ada apa? Cek aja lah pilihan-pilihan yang lalu gitu ya, yang menentukan nasib kita sekarang gitu kan. Seperti itu ya. Jadi jelas sekali nasib kita hari ini pilihan yang lalu. Nasib kita yang akan datang tergantung pilihan kita sekarang. Kalau kita ingin insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, karena husnul baik, khotimah akhir-akhiran baik, maka lakukanlah kebaikan, karena kebaikan merupakan kebiasaan. Biasakan baik apapun, karena ingin akhirnya baik. Biasakan baik, karena kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Sekali lagi, kita ingin di ujungnya hasil yang baik, maka biasakan semua dengan baik, karena kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Bapak bisa bayangkan, gak heran toh sama-sama minum. Orang yang biasa minum pakai tangan kiri, dia refleks aja. Orang yang biasa minum sambil berdiri, dia ngambil langsung minum. Tapi coba lihat anak-anak santri yang dididik oleh para gurunya, kalau minum duduk pakai tangan kanan, baca bismillah, insya Allah walaupun posisinya nggak ada, dia cari-cari duduk baru minum. Karena apa? Kebiasaan, gitu ya, kebiasaan itu. Punten, mungkin di antara kita masih ada yang ahli hisab, bukan ahli hisab, ahli hisab. Coba kalau habis makan, saya punya teman habis makan gelisah dia nyari apa? Nyari apa Pak? Wah, habis rokoknya kan, gini-gini kan, gitu. Apa? Kebiasaan. Oke, jadi kalau kita ingin akhir yang baik, biasakan yang baik. Itu pilihan berarti. Mari kita tes. Kalau nasib kita hanya pilihan yang lalu, sepakat kita? Pilihan sekarang menentukan nasib kita yang akan datang. Yuk kita uji coba. Ini pernah kita sampaikan. Saya ulang lagi yang gampang ini. Hari ini saya agak lupa tanggal berapa Pak? 7. Apa 7 September? Kalau saya salah, mohon maaf. 7 September, hari Sabtu ini, kita sepakat menentukan pilihan baru bersama saya. Yuk kita bikin pilihan baru. Setiap hari mulai tanggal 7 September, mulai hari ini baca subuh, kita menghafal satu baris Quran. Enggak satu lembar Pak, satu baris saja Pak. Oke? Insya Allah pasti tanggal 7 Oktober di sini ada wisuda kita satu lembar Pak. Hafalannya. Coba lagi. Kalau kita memilih satu hari menghafal satu baris Quran, maka sebulan yang akan datang nasib kita sudah berubah menjadi hafid satu lembar. Jadi di sini bisa ada wisuda hafid satu lembar untuk jamaah ikhlas jamaah subuh. Jangan yang ini satu lembar. Setahun yang akan datang, September 2025, insya Allah kita sudah di wisuda satu juz Pak. Kenapa? Satu hari satu lembar. Satu hari itu baris. Satu halaman cuma 15 baris itu Quran yang standar, satu halaman. Boleh berapa? 30 berarti satu lembar. Itu satu bulan anggapannya. Berarti 10 bulan yang akan datang udah 10 lembar. Oke? Nah, berarti baru 10 bulan. 2 bulan yang murojaah. Berarti 7 Oktober 7 September 2025 di sini sudah hafiz 1 juz coba. Terusin Pak. 10 bulan akan datang 10 juz kita. Jadi kalau sekarang yang usia 50 meninggal dunia dalam keadaan umur 60, udah 10 juz dalam keadaan menghafal Quran. Kalau kita nggak tahu meninggal tapi umur berapa kita nggak tahu, minimal dicatat oleh Allah dia meninggal dalam keadaan menghafal Quran. Keren kan catatannya? Jadi Allah mencatat ini calon menghafal Quran. Masya Allah Ta'ala. Apa berubah yang sedikit Pak? Merubah pilihan satu hari satu baris. Bayangkan Bapak. Itu yang disebut nasib kita sekarang hasil pilihan yang lalu. Pilihan sekarang menentukan nasib kita yang akan. Coba imam kita luar biasa ya. Saya suka sekali dengan nadanya, suaranya empuk sekali. Imam kita bisa hafal 30 juz sekarang nasibnya. Nasib imam kita hafal 30 juz. Kenapa? Sebelumnya milih menghafal Quran. Kenapa Bapak Ibu sekarang belum hafal 10 juz saja atau 1 juz saja? Karena sebelumnya tidak milih untuk menghafal. Udah nggak usah banyak alasan
nggak milih gitu aja. Soalnya inilah itu. Yang jelas kita nggak memilih apa. Ketangkap ya? Jadi nasib kita sekarang, pilihan yang lalu, pilihan sekarang menentukan nasib yang akan datang. Oke, baik. Kita teruskan. Nah, mana dasarnya bahwa hidup adalah pilihan? Ada guru sudah menjelaskan, ada dua jalan dan kita akan mengambil tanggung jawab atas pilihan kita. Rasul SAW menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man abad. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Bayangin aja. Kalau kita kumpul, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak. Berarti ada yang menolak loh. Udah jelas setiap umat dan umat masuk surga. Ini ada kelompok enggak masuk surga karena bisa memilih. Lalu dikatakan kepada beliau, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Emang ada orang enggak mau masuk surga? Enggan masuk surga, bayangin aja. Maka beliau menjawab, barang siapa mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka berarti ia enggan masuk surga. Oke, yang milih pilihannya itu sekarang taat kepada Allah dan Rasul, maka berarti telah menyiapkan nasibnya masuk surga. Berarti nasib masuk surga tiba-tiba apa pilihan sebelumnya? Pilihan. Yang enggan taat kepada Rasul, kepada Allah, nggak mau taat, maka dia kan sama dengan enggan masuk surga. Di akhirat cuma dua tempat. Kalau ke surga apa? Nah ya Rasul ngomong keras-keras kayak kita. Neraka lo enggak, ngomong neraka aja enggak. Ya enggak taat kepada Allah berarti enggan masuk surga. Berarti ya selain surga. Nah terus Bapak milih, kalau bisa saya enggak surga enggak neraka Allah, enggak ada. Maka ini udah jelas. Milih apa tidak gitu? Milih. Tapi kalau di dunia bisa milih. Ya pilihan saya tidak memilih. Gitu ya, misalkan ini kan pilkada katanya begitu. Pilihan saya untuk pilkada tahun ini tidak memilih, yaitu pilihan. Tapi di akhirat nggak ada. Pilihan saya nggak surga nggak neraka, nggak ada itu. Hanya dua, surga neraka. Kalau dia kasih, kenapa kamu nggak pilih? Biasa memilih nggak milih. Memilih tidak milih. Tidak lagi mempengaruhi enggak. Ini cuma ada kelompok orang katanya memilih tidak pilih. Ya urusan dia mau pilihan kok. Apa bapak mau maksa gitu kan? Terus pilih siapa? Yang dipilih nggak ada, ya nggak pilih. Ya urusan dia juga. Oh hidup adalah pilihan. Oke, sekarang ya. Oke, biar tahu bahwa kalau ada orang life with choice misalnya, dia udah lihat kayak keren dari sana gitu. Siapa bilang? Rasul menyampaikan. Pilihan betul Pak. Kalau surga adalah puncak sukses, maka kalau turunannya di dunia berarti untuk menjadi sukses adalah pilihan. Maka ada buku yang judulnya sangat bagus, nanti akan ketemu juga di teman-teman yang akan datang. Saya bocorkan di depan aja. Seorang psikolog, profesor, dia meneliti 16 tahun kalau nggak salah itu. Orang kok sukses, ini sukses, diteliti apa yang dilakukan sebelumnya. Kemudian gagal mulu gitu. Ternyata kesimpulannya yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada orang yang tiba-tiba sukses. Mereka yang sukses telah menciptakan kesuksesan dirinya lewat pilihan sikap dan perilakunya. Mereka yang gagal juga begitu. Nggak mereka tiba-tiba gagal, nggak mereka tiba-tiba sial dalam tanda petik ya. Mereka telah memilih kesialan atau kegagalan dirinya lewat pilihan sikap dan perilaku. Profesor namanya Richard Wiseman, buku The Luck Factor. Buku bukunya. Saya ambil aja sedikit. Baik, saya teruskan. Saya sudah paham bahwa hidup ini adalah pilihan. Yang mau ngaji pilih, yang mau tidur bebas saja, mau pilih ya. Tapi menarik, ada yang nggak bisa dipilih akibat. Oke, meskipun kita bebas memilih, tapi Allah tidak memberi kebebasan kepada siapapun untuk bisa lari dari tanggung jawab dari pilihannya. Pilihnya bebas, saya bebas deh, nggak sholat saya, ya bebas loh. Tapi satu nggak bebas, akibat pilihannya. Kalau pilihnya nggak sholat, ya neraka loh. Gitu. Bebas dong suka-suka. Orang lain kerja saya tidur juga boleh, boleh tidur terus juga boleh. Tunggu aja kalau tidur sebulan juga kena biri-biri gitu kan, kena penyakit kuning gitu kan, pilihan juga kan gitu kan. Orang lain udah ganti kendaraan, ganti rumah, udah boleh katakan rumah, kita mungkin mohon maaf tidak berubah. Kenapa? Pilihan kita, gitu ya.
Jadi bebas milihnya, nggak bebas apa ya? Akibatnya, gitu ya. Makanya kemudian saya sering sampaikan ke teman-teman ini rumus sederhana, mungkin Bapak bisa sampaikan ke anak-anak kita. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka. Kamu boleh suka-suka, tapi kamu pasti tidak akan mendapatkan yang kamu suka. Agak bingung ya, suka-suka semua ya. Pelan-pelan ya. Kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka apa? Sehat, kaya, dermawan, nanti masuk surga, gitu ya. Benar Pak? Itu kan berarti kamu suka. Yang kamu jangan suka. Ingin masuk surga kok, sholat aja enggak. Ingin kaya, kerjanya menjadi masyarakat rebahan, enggak lah. Ya, silakan suka-suka. Kalau kamu ingin suka-suka, kalau kamu suka-suka, kamu tidak akan mendapatkan yang kamu suka. Dalam bahasa Indonesia, silakan suka-sukalah hidup kamu, tapi pasti kamu nggak akan mendapatkan yang kamu suka. Ini gitu saja, jelas kan? Dan kita pasti ingin mendapatkan yang kita suka. Kita ingin kalau bisa sehat, beramal soleh sampai akhir hayat, menyertai anak cucu, bersama di dunia, bersama di surga yang kita suka. Makanya nggak boleh suka-suka. Yang ingin memilih suka-suka silakan suka-suka, tapi jangan berharap mendapatkan yang kamu suka. Oke, dihafal ya. Sampai di rumah suka-suka, suka-suka, begitu kan? Iya, suka-suka juga kan gitu kan. Oke, ulang lagi ya, biar ini penting untuk kalau bapakmu malas-malas, ya silakan malas-malas. Dan suka-suka bapak. Bapak jangan ingin seperti orang yang kerja keras. Kalau gitu, bapak kan suka-suka. Yang kerja keras tidak suka. Orang lain tidur dia kerja berdoa, orang lain tidur di tahajud, baca Quran, olahraga, berangkat kerja, nggak suka-suka. Nah kita suka-suka. Ya, bangun tidur lagi, makan tidur lagi, suka-suka aja gitu kan. Tunggu aja gitu kan, akan mendapatkan yang tidak suka. Baik. Nah, coba lihat ayatnya di surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bi suradiha wa idza hisu yuwasu bima'in kalmuhli yasluju bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Lihat. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Coba, ada yang merasa kita beriman? Tidak. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin kafir silakan kafir. Benar apa? Hidup apa? Pilihan. Bebas milihnya, tapi nggak bebas akibatnya. Terusin. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Bebas milihnya, saya milih nggak beriman, kafir, dolim. Tahu akibatnya? Neraka kalau dia haus kasih minum, panasnya seperti besi mendidih yang menghancurkan muka kita. Kalau kita sebelum menentukan pilihan, nyoba dulu dong di dunia. Bapak merebus air sampai mendidih 100% derajat Celcius, taruh teh, aduk sebentar, langsung minum aja Pak, jangan pakai nama-nama. Kira-kira sariawan nggak? Nyoba dulu. Kalau itu sariawan, apalagi nanti. Ini hanya 1/100 dari panas neraka yang ada di bumi ini. Minum teh langsung anjung begitu apa? Lidah kita mungkin operasi itu baru 1/100 dari panas neraka. Kalau gitu nggak mungkin kita pilihan itu nggak kuat kita. Berarti Pak pilihannya beriman. Jadi ya, jangan menentengin gitu. Suka. Kalau kamu suka, kamu nggak mendapatkan yang kamu suka. Kita iman surga, ya jangan suka dong. Bangun sholat subuh berjamaah, tunggu sebentar sholat suruh biar dapat kebaikan. Seperti hadiah umroh, pahalanya luar biasa terus. Karena tiket ke surga adalah pahala dan ridho Allah tentunya. Yang berharap kita nggak pernah sholat, berapa? Insya Allah nanti saya surga kan luas, adalah tempat buat saya. Ya nggak ada. Kamu mau milih, nggak milih surga sebelumnya. Ada
bukan amalan-amalan yang mengantar ke surga. Gambarnya begini, kalau dikaitkan dengan waktu ya Pak ya, biar kita bisa sih berubah enggak nih usaha-usaha kayak sebagian kita 60, ada yang 70 bahkan udah dapat bonus. Allah Akbar ya, saya senang pada Bapak saya sering bertanya kepada yang dikasih kesehatan dan sekarang Pak apa yang dilakukan, pasti ada rasanya. Saya olahraga, saya makannya tidak banyak menggoreng-goreng gitu. Ya pasti ada tuh ya. Nah begini gambarnya. Kalau waktu sekarang, yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Waktu kan gitu kan. Yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu karena sudah menjadi takdir. Udah. Saya kemarin sakit gini, ya udah menjadi takdir. Nah terus ya jangan pikir yang masa lalu. Kita berpikir yang sekarang dan yang akan datang. Karena masa lalu sudah gak bisa bertakati. Aduh kalau tau begitu dulu waktu zaman SMA saya sambil pesantren yang ngomong, udah lalu bapak aja cucunya SMA mikirin begitu. Enggak, udah lewat, udah pikiran sekarang. Nah hari ini dengan izin Allah kita diberi kesempatan untuk mengelola apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki. Ini alhamdulillahnya. Apa yang kita dapatkan? Masih dikasih waktu Allah? Masih dikasih waktu? Ini kita dapatkan. Sehebat apapun kita, secerdas apapun, kalau udah gak dikasih waktu hari ini bisa ngapain? Udah habis modalnya Pak. Bapak langsung dapat gelar Pak. Wisuda terakhir. Allahumma'alham. Kalau di Indonesia banyak orang yang almarhum kan itu kan? Itu gelar terakhir. Sudah nggak ada gelar lain. Makanya ketika ada jenazah di belakang, mau di depan mau disolatkan biasanya, tolong dong jenazahnya bapak depan nggak bakal. Tolong dong bapak doktoran, profesor, doktor ini bakal depan nggak ada lagi. Udah hilang. Artinya mereka secerdas apapun, sehebat apapun, selesai udah. Kita kehilangan seorang ekonom yang luar biasa, Hasan Basri ya, beliau. Wanitanya sudah nggak bisa mengkritisi pemerintah, nggak bisa membuat analisa baru, udah habis. Hari ini kita bersyukur masih diberi oleh Allah waktu untuk dikelola. Ya, jadi kita diberi kesempatan, waktu maksudnya untuk mengelola apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Yang kita dapatkan waktu, yang kita miliki apa sekarang? Anggota tubuh, ada masih otak yang bisa berpikir, mata yang bisa melihat. Gunakan dong ini waktu yang ada dan potensi modal yang ada. Di kita punya modal 3. Potensi modal pikiran, akal. Kita masih bisa pikir, bisa dengar kajian, bisa baca. Potensi hati yang bersyukur lebih hebat daripada hati yang kufur. Karena orang bersyukur walaupun dalam keadaan tidak normal, dia masih bisa mengeluarkan potensi. Yang ketiga, kita punya potensi badan yang sehat. Dalam badan sehat, Bapak bisa bermusola, bisa bekerja. 3 potensi itu kelola. Dengan apa? Masih dikasih waktu. Jadi kita suruh mengelola apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Yang kita dapatkan modal berupa waktu, yang kita miliki seluruh potensi tadi. Kelola itu. Cek apa saya? Sekarang di jam saya jam 5.40. Di luar sana kan? Di pinggir jalan-jalan jam berapa sekarang? Sama. Di sebelah sana sama. Orang-orang yang hebat mengerti betul waktu sama, isi beda. Bapak duduk di sini kurang lebih dari datang sampai sekarang 1 jam sebut aja. Datang sebelum subuh, qobliyah subuh, pahalanya lebih baik dari dunia serta isinya. Sholat subuh, sholat yang bersama malaikat. Habis subuh kajian, masya Allah taala. Habis kajian Bapak tunggu sholat subuh. Sebentar di sini Bapak punya pahala lebih baik dunia serta isinya. Pahala haji dan umroh, sholat bersama malaikat. Kira-kira yang tidur dari tadi belum bangun dapat apa dia? Beda nggak dapatnya dengan kita? Beda. Hari ini lagi nongkrong, atau mungkin lagi masih belum itu mesti belakang gitu kan? Atau sebagian melakukan hal negatif. Jamnya sama, waktunya sama, isi renungan Pak. Jadi Bapak setiap menggunakan waktu selalu berpikir, ini kira-kira yang saya lakukan manfaat tidak? Maka zaman dulu ketika saya belajar motivasi diajarkan oleh mentor saya, saya menulis dalam zaman itu HP belum seperti sekarang, ditulis begini, apakah yang saya lakukan ada manfaatnya dikantongin? Kalau saya lagi ngobrol, lagi ngapain? Ambil dulu. Lagi ngobrol, ya udah saya pengakhir ngobrolnya. Kalau saya tiduran terlalu lama, terus ngambil yang di kantong tadi, apakah yang saya lakukan ada manfaat? Tidur udah terlalu lama, nggak ada manfaat, langsung udah ngapain ya?
Ya itu simbol saja, tulis untuk mengingatkan. Bapak boleh di hati ditanamkan. Setiap duduk terlama, apakah saya ngobrol kayak gini dari pagi ngomongin pilkada ada manfaat nggak ya? Anggota DPR bukan, calon legislatif bukan, calon gubernur bukan, ngomongin dari pagi sampai siang diskusi. Manfaat nggak ya? Kalau kesetok, lakukan yang manfaat. Bapak bengong depan rumah ngitungin mobil lewat, udah sejam. Tanya dong, manfaat enggak? Enggak, ganti dong, dikir kayak sholat duha kayak olahraga kayak. Selalu begitu Pak. Kita mengelola apa yang kita dapatkan. Orang yang meninggal ini hidup lagi Pak, ingin menggunakan waktunya. Nah, itu hari ini. Hari esok kita diberi kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki dengan cara apa? Menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Kita harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Kenapa? Ini pertanyaan di halaman di buku di halaman 6. Karena dengan pola yang sama hasilnya sama. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda. Gitu ya, itu oke. Ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda atau menciptakan pola hidup baru. Karena apa? Dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Ketika saya di diagnosis, Bapak diabetes. Karena diabetes Bapak udah 300. Oke. Apa yang dilakukan dokter? Rubah pola. Jangan makan goreng-goreng, jangan tidur habis makan, terus apalagi olahraga sebagainya. Oke, kalau gitu, karena saya ingin sembuh, saya langsung pola rumah makan. Pagi nggak ada karbohidrat, sayuran, buah pagi. Kemudian saya udah nggak minum sama sekali gula kata gitu. Lakukan saya olahraga. Yang tadi nggak bisa berenang pun saya harus belajar berenang. Pokoknya olahraga. Lakukan. Alhamdulillah 3 bulan kemudian karena saya melakukan cara yang berbeda sudah normal cuma 96 berarti 300. Pola pikir, berpikir positif. Ya, pola berpikir benar, sabar, syukur, terus berubah pola. Coba bayangkan, saya datang ke dokter, dicek, oh Pak ini Bapak diabetes tinggi 300. Terus dikasih obat sudah, disuruh ubah pola, saya nggak ubah pola, tetap aja kayak kemarin. Saya jarang olahraga, makan minumnya sehari teh manis misal 3 kali, terus habis makan tidur terusin aja. Kira-kira berubah nggak hasilnya? Tidak, kenapa? Dengan pola yang sama, hasilnya sama. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan pola yang berbeda. Bapak sakit, malah yang paling gampang itu lebih banyak orang kena itu datang ke dokter, dicek betul, oh Bapak mah betul. Oke, ini obatnya, Bapak rubah pola makan ya, kan gitu kan? Jangan makan yang pedas, yang asam-asam, yang terlalu makan dan sebagainya. Bapak minum obatnya, tapi Bapak nggak rubah pola, tetap aja pagi-pagi misalkan makan bakso, sambilnya tulis sendok, terusin aja Pak. Kira-kira sembuh nggak? Enggak, kita ingin hasil berbeda, ingin sehat kan? Tapi nggak rubah polanya, nggak bisa. Kalau begitu, jelas sekali untuk hari ini kita mengelola apa yang kita ingin kita dapatkan. Untuk yang akan datang kita memprogram agar punya hasil yang berbeda. Lakukan pola yang berbeda. Ya ini banyak misalnya kalau di buku kisah Umar bin Khattab ketika mau masuk ke Syam, kemudian di dalam lagi ada wabah, kemudian dikasih tahu oleh penduduk situ, Amirul Mukminin jangan masuk ke dalam ada wabah. Maka Umar bin Khattab memutuskan kita kembali ke Madinah. Sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah kita lari dari takdir? Iya, kita lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kalau kita nekat, kita kena sakit takdir. Kita kembali kemudian insya Allah pilih takdir yang sehat. Jadi pilihan. Jadi ingat, rubah pola. Jadi dari waktu yang lalu nggak bisa diubah, sudah berlalu. Yang sekarang kita bisa mulai apa yang kita dapatkan, ya, dan apa yang kita miliki itu modalnya. Untuk apa? Merubah pola yang akan jadi menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Yang biasanya habis subuh tidur ya biar sehat olahraga. Yang biasanya kalau malam ngemil ya ngemil. Yang biasa mau tidur baca HP sekarang baca Quran. Ubah satu aja diubah, berubah hasilnya. Saya membaca berdasarkan orang yang mau tidur baca Quran. Kenapa para ulama terdahulu Pak? Tidurnya cuma 4 jam atau 3 jam, tapi produktifnya luar biasa, karangannya banyak, kerjanya luar biasa. Kita tidur 8 jam kata dokter, tapi masih kurang tidur. Ya tidurnya kita kan udah tidur, tempat tidur masih gelombang alfa
beta, ya masih mikirin fisiknya di tempat tidur, otaknya masih mikirin utang. Mikirin apa? Jadi sesudah tidur kita udah berapa jam di tempat tidur? Para ulama begitu blek langsung ke gelombang theta katanya. Karena apa? Sudah tenang pikirannya. Kenapa? Sebelum tidur berwudu, sholat, baca Quran. Itu berubah pola. Pola satu aja hasilnya dampaknya jauh sekali. Baik. Nah, pola yang salah akan membuat hidup jadi bermasalah. Hati-hati. Pola yang salah akan menjadi hidup bermasalah. Nih kalau ibu-ibu bikin baju, polanya salah. Bisa tangannya panjang satu, kancingnya kelebihan satu, kan gitu kan? Kalau nggak pakai pola, makanya orang mau bikin baju bikin apa? Pola, karena biar apa? Bajunya tidak salah, gitu kan? Bikin rumah juga, bayangkan kalau masjidnya nggak dibikin gambar dulu, tiba-tiba bangun, bisa bingung. Ya, jendelanya di mana, pasti bikin blueprint dulu sebelum gambar. Bikin pola, agar apa? Tidak salah, karena pola yang salah hasilnya juga bermasalah. Yuk, kita lihat. Sini ada dua, ini mudah-mudahan sebagai bapak udah pernah melihat bagaimana ketika seorang menghadapi masalah ketika belum ketemu polanya, rumit sekali. Kalau sudah ketemu polanya, bagus. Nih contoh, nih ada seorang yang punya anaknya agak sedikit iseng, bermain-main, kepalanya masuk pagar, gitu kan? Nah itu kalau belum ketemu pola, paniknya luar biasa bapaknya. Hanya dua kemungkinannya, kepalanya lecet atau pagarnya rusak. Untuk mengeluarkan kepala yang sudah masuk ke dalam pagar, misalkan. Ini contoh, nah, diturunkan kepalanya sampai bawah, nggak bisa juga naikin lagi, terus begitu kan? Oke, ya siapa tahu lah di bawah lebih longgar karena yang bikin pagar nggak profesional. Dia coba, ayo nak, wah tunggingin aja sampai bawah, gitu kan? Wah, bayangin pak, sampai tekan pak, ini malah cucu bapak gimana kalau begini bapak? Bapak udah pikir kalau ke tukang las aja deh, bongkar aja pagarnya gitu kan? Oke, ya udah. Nggak bisa juga ya gimana ya, nggak pernah bisa kepala masuk pagar begini gitu kan. Nah saking apa, Bapak bisa bayangkan kondisi ketika belum ketemu polanya ini ya, atau belum ketemu, saya cerita ini belum ketemu polanya. Nah terus diangkat lagi, hanya dua lecet kepala Pak kalau gini caranya. Nah, jadi masalah gitu kan, polanya belum ketemu. Tapi begitu ketemu polanya, nggak apa, miringin aja nak, miring ya. Aman nggak? Aman Pak, kenapa? Sudah ketemu pola. Jadi hati-hati hidup ini Pak. Kalau hidup kita bermasalah, berarti ada masalah Pak. Kok nggak bisa tidur, kok ini berantem terus, rubah polanya Pak. Dan Bapak jangan bangga dengan banyak uangnya. Hidup banyak uang tanpa pola bermasalah. Banyak waktu nggak dengan pola bermasalah. Ini contoh. Ini saya sekilas saja. Ada pertandingan bola 3 lawan 30. Secara teori harusnya 30 menang dong. Banyak sekali ini bawa salam yang ini. Tuh, penjaga gawangnya berapa Pak itu? 12 Pak penjaga gawang Pak, gitu kan? Tapi nggak pakai pola, gitu kan? Nah, perantakan nggak berkurang, lihat tuh. Ya, sana kemari nggak ini kan? Nggak ada pola, pakai gitu aja, lari ke sana lari kemari, gitu kan? Yang tidak pakai pola, lihat, ada ke sini lah. Seperti apa polanya? Kita perhatikan. Nah, bagaimana membuat gol kalau begitu rapatnya manusia? Dia dengan pola. Pola umpan yang bagus, nah dari temannya diumpan ke sana, walaupun juga ada gawangnya 30 juga tetap masuk kalau dia begini. Bawa ke sana, tuh. Dengan apa? Pola. Jadi Bapak jangan ribut dengan karena saya miskin, saya ini. Tidak, ini masalah pola. Kita punya waktu yang banyak juga nggak produktif kalau nggak punya pola. Punya uang banyak juga nggak bisa bikin usaha karena nggak punya pola. Punya properti banyak juga nggak menghasilkan kalau kita nggak punya pola. Kalau begitu Pak, kita penting merubah pola. Jadi pola yang salah akan bermasalah. Ingat, nasib kita hari ini pilihan yang lalu, nasib kita yang akan datang akan tergantung pilihan-pilihan sekarang. Kalau kita ingin hasil berbeda, lakukan pola yang berbeda. Sampai di sini dulu Pak, saya izin nggak bisa nemenin Bapak sampai sholat subuh karena saya ada acara di Cipayung parenting, jadi saya minta izin. Nanti pertemuan yang kita akan bicara saatnya untuk time out, artinya untuk berhenti sejenak kita, kemudian bagaimana berubah pola. Kalau mudah-mudahan Bapak sabar. Jadi buku ini pakai buku Revolusi Pola Hidup. Hari ini saya nggak bisa bawa banyak karena memang kondisi agak sedikit harus gerak cepat. Terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ada manfaat buat kita semua. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, murni itu ya. Kalau ada yang salah dari rahmat, ambil yang dari Allah Ta'ala.
uang yang dirangkap. Mari kita tutup kita dengan doa al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih ya, Mama Fatih.